guys, welcome back to my channel. Jadi in today's video aku bakalan sharing study tipsku. Ini bukan ajang pamer atau gimana, tapi aku murni mau share karena aku udah beberapa kali nerima chat atau DM nanya tentang cara belajarku tuh kayak gimana sih. Nah, beberapa tips yang aku share ada yang berasal dari riset, tapi kebanyakan berasal dari pengalamanku sendiri. Oh ya guys, ini bukan aturan baku, jadi sesuaiin aja sama kondisi kalian masing-masing, senyamannya kalian gimana. Menurutku, siapapun bisa dapat nilai A di sekolah kalau tahu cara belajar yang efektif dan efisien. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tips pertama yang mungkin simpel tapi menurutku penting. Aku tuh gak bisa belajar kalau lagi gak mood atau kecapean habis sekolah. Kalau lagi jenuh atau capek, fix aku mikirnya lebih baik gak usah belajar, karena kemungkinan besar apa yang aku pelajari gak akan terserap dengan baik. Belajar itu harus enjoy guys, bukan karena terpaksa. So kalau kalian jenuh, take your time dulu. Kalau aku biasanya tidur, kadang nonton YouTube, film, makan snack, atau apapun itu yang bisa bikin mood aku naik. Kadang juga aku ngumpulin motivasi, bisa dari nonton video di YouTube maupun quote di Pinterest. Tapi yang terpenting adalah motivasi dari diri kalian sendiri. Kalau kalian lihat meja belajar kalian berantakan, pasti udah males duluan kan untuk mulai belajar. So, tips kedua dari aku adalah buat tempat belajar kalian serapi dan senyaman mungkin. Jadi kalian bakal tahan belajar di sana berjam-jam. Dan yang terpenting kalian gak sampai ke kasur. Karena kalau udah ke kasur, bawaannya rebahan dan kemungkinan besar pasti ketiduran. Jauhkan semua distraksi, seperti HP, suara TV, atau kalau rumah kalian lagi gak kondusif, kalian bisa belajar di coffee shop. Tapi aku jarang sih belajar di luar, aku lebih prefer belajar di rumah. Menurutku air putih penting banget untuk hidrasi otak kita, jadi tetap segar selama belajar. Dan kalau di aku bener-bener ngebantu banget, aku ngerasain belajarku jadi lebih optimal dan efisien. Aku pribadi gak suka minum kopi waktu SMA, tapi kalau kalian mau, it's okay. Bisa juga tambahin cemilan kalau kalian suka belajar sambil nyemil, timer kalau kalian suka pakai Pomodoro teknik, atau bisa cek YouTube Study With Me biar gak terasa belajar sendiri. Tentukan tujuan kalian, dan ini biasanya udah aku lakukan jauh-jauh hari, misalnya di awal semester. Di sini aku menentukan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendekku, dan taruh di dekat meja belajar. Jadi tiap belajar kalian bakalan termotivasi sendiri. Tips ke-6 intinya adalah jangan multitasking. Kalau target belajar kalian atau tugas kalian banyak banget, pasti kayak bingung gitu kan mau mulai dari mana. Nah, beberapa tips dari aku yang mungkin bisa membantu kalian adalah yang pertama, mulai kerjakan tugas yang deadline-nya udah deket. Tips dari aku, kalau ngerjain tugas jangan langsung cari jawaban dari teman atau kopas dari Google ataupun sumber lain. Menurutku adanya tugas itu bisa ngebantu kalian untuk belajar. Jadi coba cari dulu jawabannya lewat textbook atau catatan kelas atau catatan les atau mungkin bisa browsing juga. Tapi kalian harus mencari dengan aktif. Dengan adanya proses mencari dan menganalisis jawaban dari soal, pasti kalian bakal lebih paham dan lebih hafal. Alternatif kedua adalah kalian bisa nge-review materi yang sudah dipelajari di kelas tadi pagi yang kalian masih belum paham. Yang terakhir adalah belajar buat materi besok, biar kalau dijelasin guru kalian udah punya gambaran. Gak usah terlalu dihafal, menurutku cukup dibaca dan dimengerti aja. Kalau kalian punya waktu lebih, bisa bikin rangkuman dari textbook yang kalian baca. Intinya di sini adalah membuat skala prioritas. Tentukan mana yang paling penting dan mendesak, hingga yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke guys, mungkin beberapa dari kalian masih banget suka metode belajar secara pasif. Jujur aku dulu juga kayak gitu. Metode belajar pasif tuh maksudnya kalian cuma dengerin guru, dengerin tentor.
nyalin ulang PPT guru, baca buku berulang-ulang. Ini emang gampang banget dan cepet, tapi kurang efektif, apalagi kalau untuk memori jangka panjang. Maksudnya adalah kalian perlu take extra efforts untuk memahami suatu materi. Kalian bisa membaca textbook secara aktif, lalu merangkum dengan kata-kata sendiri atau cara kalian sendiri. Misalnya identifikasi kata kunci, bikin analisis konsepnya, bisa pakai mind map, grafik, cari hubungan satu topik dengan yang lain, atau hubungkan dan terapkan di kehidupan nyata. Oh ya, kalau kalian bosan lewat textbook, bisa juga take note dari YouTube. Kedua adalah ingat materi yang kalian pelajari dengan mengerjakan soal latihan. Dan yang terakhir dan menurutku paling ampuh adalah dengan kalian mengajari teman kalian. Kalau kalian udah mengajari teman kalian, berarti kalian sudah menguasai materi yang kalian pelajari. Inti dari tips ke-8 ini adalah kalau udah lulus level 1, lanjut ke level 2, atau ke soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau udah lulus level 2, lanjut ke level 3, dan seterusnya. Sistem seperti ini akan membuat diri kalian semakin tertantang. Kalau aku nerapin ini di mata pelajaran yang hitung-hitungan, misalnya fisika dan matematika. Guru fisika aku dulu ngewajibin muridnya buat nyelesain soal latihan di PKS, dan itu tingkat kesusahan dan ragam soalnya beda-beda. Itu membuat aku tertantang sekaligus bisa menganalisis kelemahanku di tipe soal yang seperti apa. Tips ke-9 adalah kalau kalian udah bener-bener gak bisa, jangan lupa minta bantuan teman atau tentor kalian. Kalian bisa saling diskusi atau saling ngajarin di sana. Atau kalian juga bisa bikin kuis kecil-kecilan di Kahoot sama teman belajar kalian. Misalnya nih, kalian mau mempelajari suatu materi baru dan kalian udah nentuin kalian butuh 3,5 jam untuk mempelajari materi tersebut. Nah, itu lebih baik dibagi jadi beberapa sesi belajar daripada langsung belajar dalam satu sesi. Ini berdasarkan penelitian yang digambarkan dalam kurva ini. Tiap kita mempelajari hal baru untuk pertama kali, kalian bisa lihat sendiri guys, kurvanya itu cenderung lebih terjal. Ini menandakan kita cenderung lebih cepat lupa sama info baru yang kita terima tadi. Nah, makanya sistem ini mengajarkan ketika kita udah hampir lupa, kita perlu review ulang. Entah itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kurvanya itu makin lama makin landai dan info baru yang kita pelajari bakal retain lebih lama di memori kita. Semakin kalian udah paham sama materinya, intervalnya bisa dijauhin, misalnya 4 hari sekali. Tapi kalau misalnya ada materi pelajaran yang kalian belum pahami, entah itu sulit, pokoknya kalian butuh pemahaman lebih gitu deh. Nah, intervalnya itu bisa disempitin, misalnya diulang tiap 2 hari sekali, atau bahkan perlu tiap hari di review. Itulah kenapa kalian harus belajar untuk menyusun jadwal belajar sebaik dan seoptimal mungkin. Sekian 10 tips dari aku, meskipun ada beberapa tips yang kadang itu aku juga miss, jadi kayak nggak ngelakuin gitu. Tapi di sini kita belajar dan berproses bersama-sama guys. Semoga tips ini bisa menginspirasi kalian dan membantu kalian untuk belajar lebih baik lagi. Thank you for watching, see you!